Halo Sobat Noken, berjumpa kembali dengan Torang dalam acara Noken Show, ngobrol bareng KPPN. Nah, di mana KPPN bersama dengan KP2KP Nabire setiap bulannya menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Dede Daman selaku Kepala KPP Nabire dan Bapak Agus Triyono selaku Kepala KP2KP Nabire yang akan berbincang-bincang nih Sobat Noken terkait dengan press release APBN sampai dengan periode 30 April tahun 2023. Sampai dengan saat ini realisasi terhadap belanja negara presentasinya sudah seberapa besar sih Pak? Baik Mbak Lala, terima kasih. Selamat bertemu kembali Sobat Noken dalam acara press release untuk periode sampai dengan 30 April ya, sampai 30 April 2023. Dari sisi belanja sampai dengan 30 April 2023 itu sudah mencapai kurang lebih 20% Mbak Lala ya dari pagu kita ya. Atau kalau presentasikan ini dinilaikan uangnya itu 1,6 triliun dari pagu kita 8,2 triliun itu Pak Lala secara keseluruhan. Nah ini terdiri dari belanja pemerintah pusat ya, belanja pemerintah daerah dan belanja daerah ya. Untuk pemerintah pusat sampai dengan 30 April itu sebesar 72 miliar ya. Sedangkan untuk pemerintah daerah itu sebesar 458 miliar. Nah 72 miliar ini kita bagi atau salurkan kepada 65 satker Kementerian Negara Lembaga yang ada di wilayah pembayar KP Nabire ya. Jadi total seluruhnya untuk bulan April sampai dengan 30 April itu adalah kita salurkan sebesar 530 miliar rupiah itu Mbak Lala. Oke. Nah untuk kalau dibandingkan dengan sampai dengan Maret ya, realisasi bulan April ini mengalami peningkatan nih Mbak Lala, itu sekitar 52% atau sebesar 182 miliar 519.869.292 rupiah itu tepatnya Mbak Lala ya, sampai dengan 30 April nih Mbak Lala. Ya, berarti dari periode sebelumnya ada peningkatan nih Pak. Betul, ya? Ada peningkatan pengeluaran ya atau penyaluran dana ya. Iya Pak. Okay. Berbicara terkait dengan postur penyerapan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada bulan April ini berkaitan dengan jenis belanjanya nih Pak. Betul. Mungkin bisa di-share ke. Baik, terima kasih Mbak Lala ya. Mungkin pemirsa juga pengen mengetahui ya, sampai sejauh mana pengeluaran ini dari ditinjau dari jenis-jenis belanjanya. Iya Pak. Kalau kita lihat dari jenis belanjanya itu ada belanja pegawai. Nah ini sudah kita salurkan sebesar 24,4 miliar atau sebesar 11% Mbak Lala ya di bulan April. Kemudian belanja barang atau 52 ya. Ini kita salurkan realisasinya sampai dengan April ini atau di bulan April ini 25,9 miliar atau sekitar 9% ya dari pagu ya. Kemudian untuk belanja modal ini sekitar 21,8 miliar atau 7% dari pagu ya, pagu yang kami kelola itu di KP Nabire. Sedangkan belanja bansos kita tidak menyalurkan lagi karena bansos ini sudah tersalurkan di bulan-bulan sebelumnya Mbak Lala ya. Pak. Berarti realisasinya sudah 100% ya, Pak? Sudah 100% ya. Kemudian transfer dana bagi hasil ini sebesar 20% atau senilai 127,7 miliar ya. Kemudian transfer dana alokasi umum ini sebesar 77% atau sekitar 245,3 miliar. Nah, dana alokasi khusus fisik ini sampai dengan bulan April belum ada realisasi Mbak Lala. Karena emang ini terakhir itu penyaluran sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dan biasanya pemerintah daerah ini mengajukan ketika menjelang mendekati batas akhir biasanya untuk revisi karena ini memerlukan tahapan ininya pelaksanaannya. Di sana ada pelaksanaan lelang ya, kemudian penandatangan kontrak dan sebagainya. Jadi kami sudah berkoordinasi tiap bulan dengan pemerintah daerah. Nah sampai saat ini mereka baru menyelesaikan lelang ya dengan penyelesaian kontrak ya. Kemudian untuk dana otonomi khusus, nah otsus ya, dan dana
keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dan dana insentif daerah. Nah ini baru kita salurkan 1% ya di bulan April, itu sebesar atau nilainya 9,7 miliar. Ya. Kemudian dana alokasi khusus non fisik ya. Ini kita di bulan April menyalurkan 8% atau 39,3 miliar, dan dana desa baru kita salurkan di bulan April 7% atau sekitar 36,4 miliar. Nah, jadi selama bulan April KPN Nabire sudah menyalurkan dana sebesar 530,9 miliar ya, atau sekitar 6% dari pagu yang kita kelola, yaitu 8,2 triliun. Triliun tadi ya Pak. Ya. Berarti memang realisasinya nih ada peningkatan ya Pak dari bulan sebelumnya, karena meningkat 20% di betul. Nah, dari bulan ini. Maret ya, dari bulan Maret itu kita ada peningkatan untuk di bulan April. Nah ini salah satunya di paling besar itu kalau persentasenya ini di belanja pegawai. Nah karena di bulan April kita membayarkan THR, ya THR. Jadi itu jadi penyerapannya ini lebih banyak gitu, lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Oke Pak, mungkin langsung saja kita beralih ke realisasi dari sisi penerimaan Pak. Kan tadi di belanja negara mengalami peningkatan yang signifikan Pak di periode ini. Bagaimana dengan penerimaan di periode ini Pak? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Lala. Nah, ini dari sisi penerimaan kami masih bulan ini minus gitu kan. Masih minus ya? Iya, masih minus. Mungkin karena bisa jadi karena memang target yang diberikan mungkin di luar ekspektasi dari penerimaan. Tapi biarpun seperti itu, kami tetap berusaha untuk menggali penerimaan semaksimal mungkin seperti itu kan. Jadi kalau dari pencapaian itu dari 600 miliar yang ditargetkan, kurang lebih 600 miliar sekarang baru kami tercapai per April ini 94 miliar. Tepatnya 94 miliar 395 juta. Nah, jadi itu baru kurang lebih sekitar 20%-an lah yang bisa kami kumpulkan. Mungkin mudah-mudahan kan di sini kan yang paling utama adalah tadi dari sisi penerimaan dari sektor pemerintahan. Pemerintahan karena yang paling utama pemerintahan memang kalau kita lihat dari struktur penerimaan secara sektor itu dari 5 besar itu adalah administrasi pemerintahan, kemudian perdagangan, transportasi, jasa keuangan, dan konstruksi. Jadi mungkin karena mereka belum mulai untuk melakukan belanja, ini baru April ya, biasanya mungkin nanti sekitar di pertengahan begitu ya Pak. Baru di triwulan 1 ya Pak. Iya, triwulan. Tapi mudah-mudahan sih kami sih tetap optimis, semoga apa capaian yang tahun lalu telah kami raih sebesar 100% lebih bisa kami capai di akhir tahun nanti. Seperti itu sih. Betul. Oke, berarti yang Pak Agus jelaskan tadi itu kinerja penerimaan dari keseluruhan ya Pak? Betul, keseluruhan dari KPP Pratama Biak yang menyangkut dari Nabire, kemudian Biak sendiri, kemudian Yapen Waropen. Sedangkan kalau untuk dari Nabire-nya nih, Nabire itu memang dari keseluruhan kami menyumbang hampir 50% dari penerimaan. Jadi kalau dari Nabire-nya itu dari tadi total penerimaan total seluruh dari Biak 94 miliar sekian, itu dari Nabire sendiri 42 miliar, jadi hampir 50% sebenarnya. Betul, 50%. Sektor yang berkembang pun di Nabire terhadap penerimaan sama nih trennya secara keseluruhan. Jadi top 5 besar sisi penerimaan tadi dari administrasi pemerintahan, transportasi, kemudian perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi. Salah satunya memang upaya-upaya kami untuk untuk menggalakkan penerimaan ya, kami terus intens untuk dengan pemerintah daerah untuk mereka jika ada dalam perpajakan, kami selalu open untuk membantu seperti itu kan. Betul. Itu merupakan bagian strategi ya Pak ya, strategi untuk bagaimana mencapai penerimaan yang negara yang diinginkan ya Pak betul. ya. Oke.
balik lagi nih Pak terkait dengan belanja negara. Saya masih penasaran Pak terkait dengan realisasi belanja, terutama per BA Kementerian nih Pak. Bagaimana karakter realisasi belanja sampai dengan bulan April ini Pak untuk Satker di wilayah pembayaran KPP Nabire? Ya, baik ya, Mbak Lala ya. Jadi kami di KPP Nabire ini atau menyalurkan kepada 14 kementerian negara lembaga, Mbak Lala ya. Jadi jadi dari 14 kementerian negara lembaga itu untuk di bulan April ini yang paling besar serapannya itu ada di Komisi Pemilihan Umum ya, atau KPU itu sebesar 42%. Nah ini kenapa mungkin KPU paling besar, karena ini menyangkut kegiatan-kegiatan KPU yang sudah mulai berjalan, terutama dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga mereka lebih mengoptimalkan dana yang mereka miliki, khususnya dana yang berasal dari APBN. Kemudian yang kedua yang paling besar itu adalah dari Mahkamah Agung ya, MA. Ini sebesar 39%, atau kalau nilainya 6,4 miliar ya. Kalau KPU tadi nilainya 2,075 miliar. Nah, kemudian yang ketiga ini Kejaksaan Negeri ya, atau Kejaksaan Republik Indonesia. Ini sebesar 35%. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 34%. Kemudian Kementerian Agama sebesar 33%. Lembaga Penyiaran Radio atau Lembaga Penyiaran Publik ya, ini sebesar 30%. Kemudian Kementerian Perhubungan sebesar 29%. Kepolisian Negara sebesar 28%, kemudian Kementerian Keuangan itu kita hanya ada satu sebenarnya di KPP Nabire, yaitu hanya KPP Nabire sebesar 27%, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN sebesar 22%, kemudian bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau bagian anggaran BUN sebesar 20%. Kemudian Badan Pusat Statistik sebesar 16%, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sebesar 12%. Jadi yang paling kecil itu penyerapannya ada di Kementerian PUPR, itu hanya sebesar 12% dari pagu yang ada di tahun 2023. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk Satker di bawah Kementerian ini ada dua di KPP Nabire ini, yaitu PJN Nabire dan PJN Paniai. Nah, ini merupakan Satker yang paling besar anggarannya, Mbak Lala ya, terutama untuk belanja modal. Nah, karena hampir 80% modal yang kami kelola di KPP Nabire ini disumbang dari dua Satker ini, PJN 7 Nabire dan PJN 8 Paniai. Jadi ketika mereka rendah penyerapannya, ini sangat berpengaruh kepada semua belanja modal, karena mereka yang paling tinggi gitu. Dan ini salah satu kendala kita ya, setiap tahun ini terjadi, sehingga kita untuk mengejar pencapaian kinerja anggaran atau IKPA ya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu memang sangat berat, Pak Lala ya. Karena ini yang banyak terhambat di Kementerian PUPR ini ya. Karena fisik di Nabire khususnya ya, mungkin umumnya di Papua ini hampir sama ya ininya karakteristiknya. Untuk pelaksanaan fisik khususnya perbaikan jalan emang mempunyai permasalahan tersendiri ya. Baik itu dari segi rekanan kan yang sangat terbatas, kemudian juga dari segi masalah isu keamanan ya. Sehingga tahun kemarin itu ada beberapa paket yang dipunyai oleh PUPR itu, khususnya PUPR 7 Nabire, tidak bisa dilaksanakan. Nah, karena ada semua kontraktor yang dipanggil gitu atau diikutkan lelang, mereka itu tidak bersedia untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, karena itu proyeknya ada di daerah-daerah yang sepi di pegunungan. Nah, ini berisiko mereka itu takut dengan gangguan keamanan, Mbak Lala itu. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kita kadang-kadang ya sangat lambat itu penyerapannya untuk ini. Walaupun kami dari KPPN sebenarnya sudah berusaha membantu teman-teman di Kementerian PUPR, khususnya di PJN 7 Nabire dan PJN 8 Paniai, itu dari segi lelangnya kita bantu juga, karena lelang mereka kan dipusatkan
di Jayapura ya di Balai Lelang Kepunyaan Provinsi. PPR Provinsi. Nah kami berkoordinir dengan Kanwil DJPB di Jayapura untuk juga didorong dari pihak Kanwil untuk segera diselesaikan pelelangannya gitu. Nah, sehingga tidak molor ke pertengahan tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sebenarnya sekarang sudah agak lebih maju gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya yang kontak-kontak yang sudah didaftarkan ke PPN. Mudah-mudahan ini juga 12% ini bisa mereka kejar ya, sehingga ini tidak di akhir triwulan 2 ini tidak menjadi penyebab rendahnya nilai IPA secara keseluruhan untuk KPPN selaku BUN gitu, Mbak. Iya, apalagi khusus penyerapan kan ya Betul, Pak ya. betul ini. Karena indikator ini nilainya sangat banyak, besar. Itu 20 ya dari 100 ya. Betul. Iya, Pak. Oke. Mendengar Tadi PJN Nabire Betul. baru 12 ya Pak? Betul, 12%. Padahal memang sebelumnya juga PJN itu penyumbang penerimaan yang Itu salah lumayan, satunya mungkin karena belum terrealisasinya pekerjaan di sana, sehingga berdampak juga kepada pemotongan pajak ya, pajaknya ya. itu berapa Pak anggarannya yang untuk PJN Nabire? Untuk belanja modalnya itu sekitar 300 miliaran ya, 300 miliaran, 300 miliaran lebih ya. Untuk belanja modalnya saja itu, ditambah belanja barangnya, mungkin kalau belanja barangnya emang sih tidak begitu banyak, mungkin sekitar 50 miliaran belanja barangnya, karena itu hanya untuk membiayai pemeliharaan rutin biasanya pejalan ya. Oke. Itu mungkin Pak Agus ya, yang salah satu penyebab kurangnya penerimaan pajak salah satu terhambat di sini ya. Iya, betul Pak. Karena memang terus terang di Nabire ini sektor pemerintahan memang tulang punggung dari penerimaan. Karena memang kan kalau kita lihat sektor perdagangan, industri mungkin belum terlalu berkembang. Mudah-mudahan sih ke depannya lebih berkembang. Iya, betul. Betul. Oke Pak, tadi mendengar penjelasan Pak Dede bahwa berkaitan dengan realisasi dari BA Kementerian ini kan yang paling tertinggi Komisi Pemilihan Umum ya Pak. Betul, ya. Mungkin salah satunya ya terkait dengan persiapan pemilihan umum ya Pak di tahun langkah 2000. untuk pemilihan umum ya. Sehingga memang sampai dengan saat ini yang realisasi tertinggi yaitu di BA Kementerian Komisi Pemilihan Umum. Iya. Oke, mungkin beralih lagi ke penerimaan. Pak, tadi Pak Agus jelaskan bahwa walaupun secara keseluruhan penerimaan di KPP Pratama Biak masih minus ya Pak, tapi kalau dilihat secara detailnya di Kabupaten Nabire atau KP2KP Nabire masih menyumbang penerimaan cukup baik Pak. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan di Biak minus, tapi kalau di Nabire malah tumbuh 1-2% ini. Iya memang. Mungkin karena salah satunya tadi Nabire sejak jadi ibu kota provinsi kali ya. Jadi mungkin sektor-sektor lain lebih bisa tumbuh, sudah mulai tumbuh, bergerak. Betul. Iya Pak. Kalau dari Pak Agus sendiri langkah-langkah apa nih yang Pak Agus sudah laksanakan yang berdampak pada peningkatan walaupun memang 1 atau 2%, tapi kan tuh tumbuh positif ya Pak. Betul. Iya. Kami sih seperti biasa, jadi melakukan himbauan kepada wajib pajak, mungkin baik yang datang langsung ataupun sosialisasi terkait bagaimana penting dan pentingnya manfaat dari pajak, gitu kan, seperti itu. Jadi mereka mungkin dari Biak ketika melakukan law enforcement di KP2KP Nabire atau khususnya wilayah Nabire, mungkin kepada wajib pajak yang mungkin lupa untuk membayar pajaknya, kami juga salah satunya lakukan law enforcement untuk mengingatkan mereka bahwa ada kewajiban yang harus dibayar. Salah satunya mungkin melalui tindakan tadi pemeriksaan. Tapi memang pemeriksaan itu adalah jalan yang terakhir ketika wajib pajak memang merasa pajak yang dibayar itu menurutnya tidak sesuai atau apa gitu. Jadi dilakukan klarifikasi lah seperti itu. Iya. Berarti memang sejauh ini ya KP2KP sangat intens ya Pak. Betul. Publikasikan, sosialisasikan, betul. diseminasi ke pemerintah, baik itu ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat secara umum Pak terkait dengan perpajakan. Iya. Baik, beralih lagi nih Pak Dede terkait dengan belanja negara. Jika mendengar penjelasan Pak Dede tadi kan salah satu
postur APBN itu kan dana otonomi khusus nih Pak. Betul. Tadi Pak Dede Iya. juga jelaskan bahwa di KPP Nabire sendiri terkait dengan penyalurannya ada peningkatan atau memang baru realisasinya sebesar 1%. Namun jika kita lihat dari anggarannya kan cukup lumayan Pak ya, sebesar 9 miliar telah terrealisasi. Iya. Nah mungkin bisa Pak Dede jelaskan sebenarnya dana otonomi khusus ini ditunjukkan untuk apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Lala ya, para pemirsa juga mungkin ini pingin tahu juga Iya, ya otsus ini betul, karena baru Pak. sering dengar dana otsus itu Pak Agus ya. Iya. Jadi otsus itu sebenarnya kalau di tahun 2002 kemarin kita ada 3 jenis Pak. Otsus pertama adalah otsus untuk provinsi Nangor Aceh Darussalam ya. Itu kemudian yang kedua otsus Papua dan Papua Barat dan ketiga itu dana tambahan infrastruktur. Iya. Nah sekarang sehubungan dengan berkembangnya atau pemekaran DOB ya khusus untuk Papua pecah menjadi 4 provinsi sekarang ya, termasuk sekarang kita provinsi tersendiri Papua Tengah. Iya. Nah jadi otsus ini sekarang tidak lagi hanya Papua dan Papua Barat saja ya dengan Nangor Aceh Darussalam. Sekarang itu Papua, kemudian Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat ya. Yeah. Dan mungkin yang baru terbentuk kan Papua Barat Daya. Mungkin Yeah. nggak tahu nih kalau Papua Barat Daya karena dia mungkin masuk ke Kabupaten Sorong ya. Apakah mereka sudah punya anggaran otsus tersendiri atau belum ya? Nah itu Pak Lala ya. Jadi otsus ini sebenarnya ini dana otonomi khusus ya. Kalau kita Papua ini bicara otonomi khusus Papua, itu adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendanaan tambahan kepada provinsi Papua ya. Kalau kita sekarang Polri Papua Tengah ya. Program ini didasarkan pada prinsip otonomi khusus yang memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Provinsi Papua Tengah dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri ya, pemerintahnya sendiri ya. Kemudian dana otonomi khusus Papua diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kekayaan alam dan sumber daya alam yang melimpah di wilayah Papua Tengah. Ya. Nah, serta untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Papua Tengah. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua Tengah dengan daerah-daerah lainnya, itu provinsi lainnya, Mbak Lala. Nah, di dana otonomi khusus Papua ini bersumber dari APBN ya, dan dialokasikan secara khusus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua Tengah. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah bekerja sama dalam penggunaan dan pengawasan dana otonomi khusus ini ya. Dana ini dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Oleh sebab itu mungkin kita sebagai bagian dari masyarakat Papua Tengah ya, padahal kita berhak juga tuh tahu tuh ya, penggunaan Papua Tengah, kemudian dana otsus di Papua Tengah ini. Kemudian bagaimana cara penyalurannya. Nah ini makanya kita memberikan edukasi press release ini dalam rangka transparansi kepada masyarakat. Betul, ya, Pak. bahwa di Papua Tengah ini sebenarnya kami sudah menyalurkan dana ya. Nah untuk sampai dengan 30 April ini kita sudah salurkan sebesar 9 miliar dana otsus dari 1,8 triliun. Nah penyaluran otsus ini dibagi dalam 3 tahap Lala ya. Jadi tahap pertama itu sebenarnya 30% ya, itu paling cepat disalurkan di bulan Februari. Kemudian tahap kedua itu sebesar 45%, paling cepat disalurkan di bulan Juni. Nah sedangkan yang tahap ketiga sisanya itu 25%. Itu disalurkan paling cepat itu di bulan Agustus, itu paling cepatnya. Nah ini secara bertahap ini maksudnya supaya dilaksanakan dulu penggunaannya gitu Pak ya. Sehingga masyarakat khususnya di Papua Tengah ini merasakan dampak dari kehadiran provinsi ini ya, khususnya dari dana otsus ini untuk pembangunan masyarakat, sehingga ini dapat keinginannya dapat menggerakkan sektor ekonomi itu di sini. Iya, ya. betul Pak. Apalagi yang Pak Dede jelaskan tadi kan ditujukan khusus untuk pembangunan terkait infrastruktur, pendidikan, kemudian kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Itu ya, Mbak.
Iya Pak. Oh iya Pak, saya baru ingat lagi terkait dengan periode yang sebelumnya nih Pak, kan kita ada berbicara sedikit terkait dengan pembangunan bandara baru Pak. Iya betul. Iya. Bagaimana nih Pak dengan perkembangannya sejauh ini? Apakah terkait dengan penyaluran dana pemerintah pusat, yaitu pada Kementerian Perhubungan ya Pak, mengenai dengan pembangunan bandara baru di Nabire ini, ada pembangunan lanjutan nggak Pak terkait dengan proyek tersebut? Baik, mungkin kita ingatkan dulu pemirsa sebentar ya Pak Lala ya, bahwa kita di Papua Tengah ini sekarang sudah membangun bandara baru ya. Nah, ini sebagai bentuk dukungan terhadap berdirinya Provinsi Papua Tengah, sehingga mungkin nanti mobilisasi masyarakat ya kepada Papua Tengah melalui jalur udara itu akan lebih cepat gitu dan lebih banyak ya. Apalagi kalau misalnya nanti setelah masuknya pesawat-pesawat yang berbadan besar ya, seperti Boeing 737, kan sekarang masih hanya kita melayani ATR ya, sehingga ini nah juga mudah-mudahan sih kedepannya Papua Tengah juga tidak hanya mengandalkan dari dana transfer dalam penerimaannya gitu Pak Lala ya. Dengan dibukanya Papua bandara baru ini mungkin dari akses dari pariwisata dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai PAD untuk Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire khususnya. Nah, untuk pembangunan bandara baru sendiri, ini kita sebenarnya kemarin itu sudah hampir selesai Pak Lala ya. Nah, tahun kemarin kita menyalurkan dana sebesar 78 miliar, itu bersumber dari SBSN ya, untuk sebenarnya penyelesaian bandara. Nah, untuk tahun sekarang ini sebenarnya ini hanya tinggal finishing saja ya, sehingga untuk tahun sekarang untuk Satker Upbu Nabire ini tidak diberikan lagi dana yang besar Mbak Lala. Nah, jadi kita kalau lihat di pagunya ini hanya sekitar 10 miliar ya, ini pun kita diambilkan ini dari dana PNBP Pak Agus ya. Nah, ini untuk tahun 2023 ini sudah dilakukan kontrak ya berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung saja Mbak Lala ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada 3 kontrak ya. 3 kontrak dalam rangka ini untuk peruntukan sarana bidang konektivitas udara. Yaitu kontrak yang pertama itu ditandatangani tanggal 17 Februari ya 2023. Ini dengan tempo kontraknya sampai dengan 26 Juli 2023. Ini untuk pengadaan dan pemasangan multi-P X-ray bagasi ya, dengan aplikasi tip dan automatic threat detection ya. Ini nilai kontraknya sebesar 2.386.849.650 rupiah. Nah, dan ini sudah kita bayarkan sampai dengan 30 April ini sebesar 716.054.895 rupiah. Nah, kemudian kontrak yang kedua ini ditandatangani pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Ini jatuh temponya 31 Juli 2023. Ini terkait dengan pengadaan X-ray kabin dual view ya, dengan EWSTV. Ini nilai pagunya adalah sebesar 1.985.000.000 rupiah. Dan sudah kita realisasikan sebesar 595.500.000 rupiah. Sedangkan yang kontrak yang ketiga ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2023. Ini terkait yang jatuh temponya tanggal 27 Agustus ya 2003. Ini untuk pengadaan dan pemasangan WTMD atau Walk Through Metal Detector ya. Ini nilai kontraknya sebesar 451.220.000 rupiah. Ini belum ada realisasi. Kalau dilihat di sini sih masih ada beberapa sisanya. Ini belum masuk kontraknya, belum dikontrakkan mungkin Mbak Lala ya. Mungkin seperti ini kali Pak ya. Jalan kali ya. Jalan yang dari utama ke bandara itu termasuk Pak. Itu jalan itu sebenarnya di luar tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Gitu, ya. Jadi kami kemarin sudah bincang-bincang juga dengan Kepala Satker Upbu Nabire ini Pak Agus juga namanya kalau tidak salah. Ya, jadi beliau sudah berdiskusi ya. Jadi waktu itu berkumpul antara Pemda,
kemudian Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Nah ternyata untuk fasilitas pendukung itu diserahkan kepada Pemda. Ya. Memang Jadi terakhir jalan itu nanti akan membangun Pemda, Pak. iya. Cuma mungkin sampai sekarang sih masih belum ya, mungkin masih dalam proses ini, Pak. Proses lelang mungkin proses lelang atau juga mungkin proses penghitungan ya, karena bisa jadi, iya. karena lumayan jauh Iya, dari jauh. sini, Iya. dari sini Kemarin, ke sana ya. puasa Betul. saya sempat ke sana kan, memang Betul. ada kunjungan Iya. kerja, memang lumayan Jauh. jalannya belum ya. Ya, terutama jalan masuknya itu masih kecil Iya, ya. Nah, itu jadi kalau misalnya mau segera di launching ya untuk diberlakukan atau dibuka ininya diberlakukan penggunaannya. Nah, ini tentunya yang harus diutamakan jalan penghubungnya, akses menuju sana ya. Iya. Nah, karena kalau jalannya tidak segera diutamakan, itu akan mengganggu terhadap lalu lintas para penumpang ya. Betul. Apalagi di sini kan ini kendaraan kendaraan umumnya agak jarang ya, Pak ya. Jadi ini akan akan rawan para penumpang tertinggal pesawat gitu. Iya, karena jalannya yang agak susah ya. Iya. Jadi itu Mbak Lala ya. Iya, Pak. Berarti memang di tahun ini Ya. Kementerian Perhubungan hanya lebih khusus karena mungkin pembangunan infrastrukturnya sudah ada. Maka mungkin di tahun ini hanya terkait dengan pemenuhan sarana pendukungnya saja Betul, ya, Pak sarana ya. pendukungnya saja. Iya, Pak. Oke, Pak Agus, mungkin lanjut lagi terkait dengan penerimaan khususnya nih Pak terkait dengan kinerja pelayanan nih Pak di KP2KP sendiri. Mungkin sudah sejauh mana sih, Pak? Baik. Iya. Memang salah satunya adalah tadi untuk mendukung penerimaan yang baik ya Pak, terus menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak itu mudah, tidak ribet dan cepat. Memang layanan kita sekarang kan semua sudah berbasis online nih, sudah berbasis sistem, tapi mungkin memang kendalanya di sini jaringan tidak merata ya Pak. Jadi mungkin kami juga mengantisipasi untuk beberapa daerah yang tidak tercover jaringan, terutama dari pegunungan nih Pak, Intan Jaya, Dogiai, begitu kan. Mereka memang terkadang datang ke kantor kami dan kami itu layani terkait beberapa layanan yang kami berikan. Salah satunya adalah pendaftaran NPWP, kemudian pemindah bukuan, kemudian pengukuhan PKP. Nah, salah satunya fungsi pengukuhan PKP adalah tadi kan dari Bapak itu ada penyaluran anggaran ya Pak. Betul. Penyaluran anggaran otomatis kan nanti ada yang mengerjakan proyek itu. Nah, salah satu persyaratan memang untuk mengikuti lelang salah satunya adalah dia harus PKP. Nah, otomatis nanti kan mereka harus kami layani nih untuk pengajuan PKP-nya. Apakah memang PKP-nya secara formil material memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang atau tidak, seperti itu. Memang kontrol penggunaan terhadap tadi uang negara salah satunya di kami perpajakan mereka yang ikut lelang harus PKP, pengusaha kena pajak. Terus kemudian salah satunya adalah ya tadi terkait layanan online, terutama pendaftaran, pelaporan dan lain-lain kan sekarang sudah online. Mereka kadang-kadang lupa nih Evinnya nih, karena mungkin karena setahun sekali atau apa. Nah itu salah satunya kami melayani terkait wajib pajak yang lupa Evin. Memang Papua ini kalau menurut saya memang suatu tantangan ya. Menurut saya bukan hambatan tapi tantangan bagaimana tadi yang Pak Dede sampaikan bahwa kami dari unit vertikal dari Kemenke memang komit dan concern sama-sama untuk kita bangun Papua Tengah ini menjadi lebih maju begitu ya Pak. Karena tadi kan ada beberapa anggaran yang memang sudah dialokasikan, terutama tadi hampir 2 triliun lumayan besar itu ya Pak. Berapa triliun itu Pak? Kalau untuk tadi dari Otsus itu 1,8 triliun. Iya betul. Kalau seluruhnya kita di sini menyalurkan 8,2 triliun. Iya Pak. betul. Memang kami dari Kemenku sangat concern sekali supaya tadi Papua ini bisa lebih maju seperti itu. Iya, betul, dan salah satunya yang terakhir adalah layanan helpdesk dan penyuluhan. Jadi di catatan kami itu helpdesk penyuluhan sehari bisa 3 atau 5 orang. Ada mereka kalau memang kami layani helpdesk dan penyuluhan itu 1 orang bisa makan 1 jam lebih. Memang kami harus sabar-sabar karena memang memberikan edukasi dan pengertian bahwa caranya seperti ini, simpel dan mudah. Itu memang agak-agak sulit tapi kami tetap komit dan semangat. Betul siap. Berarti kalau dilihat dari kinerja pelayanannya nih Pak, lebih tinggi mana untuk kriteria pelayanannya? Lebih ke terkait dengan pendaftaran kah atau
Untuk saat ini terkait dengan pendaftaran, terutama gini, tadi kan Pemprov Papua Tengah beberapa kali buat mungkin program-program baru terkait untuk memberdayakan masyarakatnya untuk lebih baik gitu kan, terutama kemarin kelompok masyarakat tani, mereka mungkin dapat bantuan dan lain-lain itu kan, kalau nggak salah mungkin diambilnya kan di bank. Nah untuk membuka rekening di bank kan pasti butuh NPWP. Nah salah satu fasilitasi kami adalah mereka pembuatan NPWP. Memang kami juga mengharapkan bahwa pembuatan NPWP ini kami harapkan bukan sekedar hanya untuk syarat untuk mengambil ke bank, tapi syarat juga untuk melakukan kewajiban perpajakan. Contohnya ketika kami berharap bahwa nanti mungkin dana yang dari PADD salurkan, kemudian contohnya digunakan untuk masyarakat tani, mereka bisa lebih maju nih, pertaniannya berkembang, kemudian lebih bagus. Nah, tentu itu kan ada pajak yang harus dibayar. Nah, NPWP itu juga sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena nanti ketika uang yang mereka kumpulkan, uang yang kami kumpulkan, mereka bayar, masuk ke rekening negara, akhirnya pun ke mereka juga. Contohnya dana tani itu kan asalnya ya tadi salah satunya dari uang pajak. Seperti itu. Iya, siap. Iya, menarik sekali nih Pak kalau bicara tentang penerimaan negara. Iya, Pak. Mendengar penjelasan Pak Dede tadi dari terkait dengan realisasi APBN memang sudah lumayan ya Pak ya, di triwulan 1 kemarin. Kita udah 20% dari total anggarannya 8,2 triliun. Secara tidak langsung kan ini juga berpengaruh terhadap penerimaan ya Pak ya. Betul. Iya, mungkin yang terakhir nih Pak, closing statement dari Pak Dede dan juga Pak Agus nih terkait dengan harapannya dalam pelaksanaan terkait belanja negara atau penyerapan di sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN. Kemudian Pak Agus juga nanti silakan Pak closing statement terkait dengan penerimaan. Terima kasih Mbak Lala ya. Mungkin kami dari KPPN menghimbau ya kepada mitra kerja ya, baik itu dari sektor vertikal maupun pemerintah daerah, terutama dalam penyerapan anggaran, karena kita sudah ditarget ya sesuai dengan IKPA. Jadi untuk triwulan 2 nanti itu sebesar minimal 50% ya dari pagu. Nah oleh sebab itu mungkin kepada teman-teman yang masih anggarannya belum terserap secara maksimal ya, seperti tadi di PUPR ya, Kementerian PUPR baru 20%, mungkin itu untuk segera melakukan akselerasi percepatan penyerapan Mbak Lala ya. Nah, sehingga walaupun tidak bisa mencapai 50%, mungkin mendekati 50%. Tapi dengan syarat kita tetap memperhatikan terkait dengan akuntabilitasnya. Sehingga walaupun kita mempercepat penyerapan anggaran, kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar gitu Pak. Itu harapan kami dengan percepatan penyerapan anggaran ini diharapkan juga akan mempunyai dampak kepada masyarakat di Papua ini, terutama bisa mendorong ya terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin itu Mbak Lala ya. Betul sekali Pak. Mungkin langsung saja Pak Agus, silakan Pak. Dari kami dari Pajak Nabire mengharapkan kepada seluruh wajib pajak mungkin supaya lebih bisa patuh terhadap hak perpajakannya, karena memang perpajakan itu sifatnya adalah wajib dan digunakan nanti untuk pembangunan dan kepentingan bersama seperti itu. Jadi dengan nanti pajaknya pun dibayar dengan baik, mudah-mudahan pembangunan berjalan dengan baik. Iya betul, harapannya ya. Apa yang negara salurkan yaitu tujuannya untuk kesejahteraan di masyarakat di wilayah Papua Tengah ini ya Pak ya. Kemudian sama satu lagi sih terkait kami juga lumayan nih Pak diberikan target 650 miliar. 650 tahun 2023 memang banyak. Jadi salah satu juga kepada satker-satker pemerintah, kalau maupun mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bisa silahkan datang ke kantor kami untuk kami lakukan bantuan helpdesk atau penyuluhan. Ataupun mungkin kalau ada satker atau wajib pajak yang ingin sosialisasi secara massal, silakan juga boleh permintaan ke kantor kami. Jadi kami terbuka kok. Iya betul Pak. Siap. Dan satu lagi, bahwa semua layanan kami tidak dipungut biaya. Iya, betul. Jadi kalau sekali, ada Pak. salah satu yang mengatasnamakan kami di luar tanpa sepengetahuan kami,
itu tolong laporkan kepada saya. Iya. Karena kan kita tidak tahu nih di lapangan, ternyata ada yang jual nih nama-nama Pak Agus gitu. Iya. Untuk ini diminta ruang Pak Agus gitu. Iya. Silakan nanti laporkan ke saya. Iya betul Pak. Siap. Jadi kami semua pelayanan sifatnya tidak dipungut biaya. Iya betul. Betul. Berkaitan dengan saluran pengaduan juga KPPN punya kan ya Pak ya? Betul. Kita Iya. sudah disediakan juga Pak Agus Iya. terkait dengan pengaduan ya, salurannya apabila masyarakat atau stakeholder kami mungkin ada yang mengadu gitu kan, ada yang kurang puas dengan layanan dan sebagainya, atau ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan integritas ya dari pegawai kami, bisa diadukan ke saluran pengaduan. Di situ ada Simpado ya. Iya, Simpado. Simpado, kemudian WISE, Kemenkeu ya. Itu kita di setiap merilis kegiatan kita di medsos kita, itu kita cantumkan alamat pengaduan kita bagus ya. Iya betul. Iya. Oke, bagaimana Sobat Noken, akhir dari ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Terima kasih untuk kehadiran narasumber Pak Dede. Terima kasih Bapak, Pak Agus. Terima kasih untuk kehadiran dan waktu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai di sini ya Pak ya. Nanti kita akan press release lagi terkait dengan realisasi APBN di periode Mei tahun 2023. Oke. Kita ya dulu. Iya. Integritas siap. Integritas. Oke. Korupsi. No way.